Halo Sobat Truk, ketemu lagi sama Mimin yang beralih hobi dari tukang nonton catur di pos kamling jadi tukang nonton film. Buat kalian yang suka banget sama film Rambo, berarti kalian seangkatan sama Bapak Mimin ya. Tapi sayang katanya ini adalah series terakhir dari film Rambo. Wajar lah ya, pemain utamanya juga udah tua. Udah waktunya banyak diam di masjid, sholat, puasa, dan lain-lain. Gak apa-apa ngecapruk juga, yang penting ramai lah ya. Oke, kita tonton aja alur ceritanya seperti apa. Yuk, gas. John Rambo. Meskipun dia jago dalam berperang, tapi tetap dia hanya manusia biasa yang suatu saat akan menua. Karena masa hidupnya ia habiskan untuk perang, maka sampai saat ini dia tidak memiliki istri ataupun anak. Untuk kebutuhan seksualnya mungkin dia cukup bermodalkan sabun Giv aja ya sama Tante Luke. Mungkin itu juga ya. Berkuda adalah salah satu hobi dia sejak masih orok. Sekarang dia tinggal bersama Maria yang ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Untuk mengenang masa-masa kelamnya sebagai prajurit, dia sengaja membuat sebuah terowongan di bawah tanah ya. Rambo juga memiliki keponakan yang sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri, namanya Gabriel Batistuta. Bukan? Oh, bukan ya. Gabriela aja. Kalau Gabriela Batistuta mah itu pemain bola PSGC ya. Di sela-sela naik kuda, Rambo menyuruh Gabriela untuk mengajak teman-temannya berpesta di terowongannya ya, pamer mungkin. Di sekolah kayak anger ya yang pujian kayak teh. Atas izin dari sang paman, Gabriela pun mengajak teman-temannya berpesta di terowongan itu. Dan mereka pun mengagumi hasil karya Mahapaduka lore dari segala lore Rambo. Tapi pesta mereka gak begitu lama karena si Gabriela ini dapat telepon dari temannya Giselle bahwa dia menemukan alamat bapak kandung Gabriela di Meksiko. Gabriela pun mengungkapkan bahwa dia ingin menemui bapaknya itu pada Rambo. Tapi Rambo menolaknya dengan alasan bapak si Gabriela itu orang jahat ya, bargajul, gak sayang anak, gak sayang istri, pokoknya mah pi anjingan malah ya. Keesokan paginya, Gabriela masih kekeh ingin pergi menemui ayahnya, tapi kali ini Maria sang nenek yang menolaknya. Gabriela pun kesal dan bilang bahwa dia akan pergi ke rumah sahabatnya yang lain yaitu Antonia. Tapi di perjalanan dia malah berbalik arah dan pergi ke Meksiko. Bandel ya budak, aduh hese dicarek abang masih bulu kumuut anjing deh. Dia menemui sahabatnya Giselle. Dan Giselle membawa Gabriela ke tempat ayah kandungnya. Mengejutkan sekali ketika Gabriela bertemu dengan ayah kandungnya. Ayah kandungnya malah ngomong bahwa dia tidak menginginkan Gabriela sejak lahir. Bangsat anjing, iblis dia mah ya. Resep nyeun hungkul anjing geus jadi budak umur ngurus. Gabriela pun menangis. Bukannya dianterin pulang si koplok teh, Giselle malah membawa Gabriela ke tempat ajojing. Di sana terlihat laki-laki yang memakai topi koboi sedang mendekati Gabriela. Dia memasukkan obat tidur ke minumannya Gabriela ya, Jeos. Kita ke si Hugo dan Victor, dua adik kakak yang beda indung beda bapak ini tapi berprofesi sama, yaitu sebagai penyuplai itil atau kupu-kupu malam se-Meksiko. Mereka ngobrol tentang mereka ingin memperluas bisnis itilnya ke seluruh dunia. Kembali ke opah Rambo yang diberitahu Maria bahwa Gabriela menemui ayahnya. Maria mendapat kabar itu dari Giselle yang menelponnya. Dengan membabetkan ember, opah Rambo pun pergi menemui ayah si Gabriela. Ayah Gabriela tak berani melawan sedikit pun pada Rambo karena dia tahu bahwa Rambo ini orangnya berbahaya dan suka ngecek-ngecek tai bila dia sedang marah. Karena tak mendapatkan informasi dari ayah kandung Gabriela, Rambo pun pergi ke tempat Giselle. Awalnya si Giselle pun gak ngaku, tapi Rambo menemukan gelang Gabriela di lengannya si Giselle.
Rambo pun menancapkan pisau legendnya sambil ngancam bahwa dia akan menusuk perut Giselle yang kayak buntelan hitut itu jika dia tidak memberi informasi tentang Gabriela pada dirinya. Giselle pun membawa Rambo ke tempat Ajojing tadi dan menunjuk orang terakhir yang bersama Gabriela. Di sana ternyata si Rambo juga diawasi sama seorang perempuan, kita panggil aja si Eis. Tak lama kemudian si pria buruan Rambo keluar. Sempat mau esek-esek dulu, tapi Rambo kemburu datang dan merogahlah atau menyiksa si pria itu. Rambo menyuruh si pria untuk menunjukkan di mana Gabriela berada. Si pria itu pun menghantar Rambo diikuti oleh si Eis. Di TKP, orang itu menunjukkan rumah paling atas pada Rambo. Rambo pun turun dan mulai menyisir lokasi. Tapi sayangnya dia ketahuan sama anak buahnya si Hugo, sehingga dia pun dikepung dan akhirnya disiksa. Anjir, teu apaleun eta teh Rambo euy. Anu perang ngalawan Vietnam sorangan sia, hayang dijieun perkedel manis sia kabeh ha. Hugo menyuruh adiknya si Victor untuk menandai pipi si Rambo dengan tanda silang. Mirip-mirip orang Jepang teh lah ya si Karuron Kenshin. Kemudian Rambo yang sudah babak belur itu ditolong sama si Eis. Tak hanya menandai si Rambo, ternyata si Victor pun melakukan hal yang sama pada Gabriela. Dia menyuntikkan obat penenang kemudian melukai pipi si Gabriela dengan tanda yang sama. Anjing, garagat aing kasih Victor daguan sia pemalasan om aing si Rambo. Itu dia lakukan untuk memberi contoh pada kupu-kupu malam yang lain agar jangan macam-macam. Kita kembali ke si Rambo yang lagi diobatin sama dokter. Karena ia mah terbiasa dengan rasa sakit, jadi dia mah cepat sembuh. Dia mengucapkan terima kasih pada si Eis yang telah menolongnya. Si Eis ini ternyata seorang jurnalis, jadi ia mengetahui seluk-beluk dari dua germo bersaudara, ya Hugo dan juga Victor. Eis juga mengaku bahwa saudarinya juga pernah diculik dan dijadikan pelacur oleh mereka sampai saudarinya itu tewas. Rambo pun meminta bantuan Eis untuk menunjukkan tempat di mana si Hugo biasa menjual para perempuan itu. Rambo pun pergi ke sana dengan berpura-pura jadi konsumen. Dengan sebilah dekol, Rambo mengobrak-abrik tempat prostitusi itu, ya. Hajar bo, iya tuman sia, Sampai pada akhirnya Rambo menemukan keponakannya dalam keadaan lemah dengan tanah silang di pipi dan juga bekas suntikan di lengan. Rambo pun cepat membawa pulang keponakannya tersebut. Di sisi lain, kejadian itu membuat Martinez bersaudara bertengkar area huntu ya karena menyesal tidak membuat Rambo tewas pada saat digulung. Fue culpa tuya. Sementara itu Gabriela menghembuskan napas terakhirnya di perjalanan. Aduh, kasihan Padahal masih bulu kumuut tapi udah meninggal ya. Semoga tenang di sana ya, Gabe. Om janji akan selalu kirimin kamu doa setiap selesai sholat. Gabriela binti Manuel telah kembali ke rahmatullah. Meninggalnya Gabriela membuat Maria pun pulang kampung ke Ciamis, tanah kelahirannya. Sementara itu, John Rambo mempersiapkan jebakan di rumah dan terowongannya untuk membalas dendam atas kematian keponakannya tersebut. Tak lupa juga dia melakukan sunnah ala Rasulullah, yaitu berlatih memanah.
John langsung membuat perhitungan dengan pergi ke kediaman si Victor. Dia menumpas semua anak buah si Victor berikut si Victor yang lagi cokbun di WC. Keesokan harinya, polisi dan juga Hugo kakaknya si Victor pergi ke TKP dan menemukan Victor sudah tewas tanpa kepala. Rambo atuh dilawan Alicia. John pun meninggalkan foto Gabriela dan alamat jika Hugo mau balas dendam. Keles. Melihat hal itu, Hugo langsung menyiapkan pasukan beserta seperangkat alat sholat, perang maksudnya. Singkat cerita, rombongan Hugo pun terlihat memasuki kawasan rumah Rambo. Sang tuan rumah menyambut para tamu jahanamnya dengan sebuah lodong yang meledak dan menghancurkan beberapa mobil. Disusul dengan perangkap-perangkap selanjutnya yang berhasil mengenai musuh. Naas bagi anak buah si Hugo yang berbondong-bondong masuk ke dalam terowongan. Satu persatu mereka tewas baik oleh jebakan ataupun dibunuh secara langsung sama Opah Rambo. Sempat tertembak di bagian dadanya oleh si Hugo, tapi dia mah kuat ya. Entah karena pemeran utama atau udah terbiasa dengan perang, jadi tetap aja dia masih jag-jag dan bisa terus berperang. Rambo membeledugan bom di dalam terowongan untuk menggiring si Hugo ke kandang kuda. Kemudian dia muncul dari atas dan 1, 2, 3 anak panah berhasil menembus tangan dan kaki si Hugo. Tak cukup sampai di situ, Opah Rambo pun kembali mengeluarkan pisau legend dari sarangkannya dan bus, anjing, dia menghujamkan pisaunya ke dada si Hugo dan mencabik atau apa itu ya, mencepotkan anjing jantung si Hugo. Bongana atuh kamu teh make berurusan dengan Rambo jadi begini akibatnya Hugo. Rambo yang udah kecapean dari tadi perang akhirnya duduk sambil ngelamun karena dia selalu kehilangan orang-orang yang dicintainya. Mimin gak tahu akhirnya apa dia masih hidup apa mati ya, karena sempat tertembak juga kan itu di dada. Yang jelas film ini mungkin film Rambo terakhir. Dapat dilihat juga dari judulnya Last Blood atau Darah Terakhir ya. Luar biasa ya pokoknya Opah Rambo ini. Dari dulu Mimin emang ngefans banget sama film Rambo, apalagi film Rambo 2. Dia nyerang satu negara gitu ya, bayangin Vietnam sendirian gitu, aduh gokil pisan anjing asli. Sylvester Stallone sendiri beberapa kali mendapat penghargaan dari Asosiasi Bulu Tangkis Dunia atas dedikasinya selama ini ya. Pernah dapat penghargaan juga sebagai pemain terbaik dan top skor juga kalau gak salah ya, entah tahun berapa itu, lupa lagi tahunnya. Pokoknya mah the best lah ya. Mungkin dicukupkan sekian lah film Rambo ini ya, di close aja. Capek aduh sing siriman bujur anjing. Carangke udud heula eta mah meungeunah ya. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerot.